Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 825. Tuan Surga Wiling muncul. Ye Qiu sangat gembira, lalu menutup telepon dan berkata kepada Chang Mei yang asli, pergilah, ikuti aku ke rumah lelang poli. Jangan pergi. Long Mei berkata dengan manusiawi, barang-barang yang dilelang di tempat itu sangat mahal, dan aku tidak punya uang. Apakah kamu yakin tidak akan pergi? Tuan Surgawi Ling telah muncul. Dalam sekejap, orang asli dengan alis panjang menjadi sesak napas, dan menatap Ye Qiu dengan mata yang luar biasa. Kelinci kecil, bukankah kamu berbohong padaku? Kamu orang tua yang jahat, apakah kamu layak untuk aku selingkuh? Ye Qiu berkata, Tang Fei baru saja mengatakan di telepon bahwa Tian Shiling muncul di rumah lelang poli, apakah kamu akan pergi? Pergi-pergi. Alisnya yang panjang benar-benar hilang setelah berbicara, seperti petugas mempelai pria yang memasuki kamar pengantin. Monyet cemas. Mereka berdua berjalan cepat di luar sekolah di sepanjang jalan di samping kolam teratai. Setelah berjalan selama 2 menit, Ye Qiu tiba-tiba berhenti. Melihat bahwa Ye Qiu tidak menindaklanjuti, alis panjang bertanya, apa yang kamu lihat? Kecantikan. Apa yang begitu indah tentang kecantikan, cepatlah. Namun, Ye Qiu berdiri diam dan tidak bergerak. Pemandangannya tidak jauh. Saya melihat seorang gadis melukis di samping kolam teratai. Gadis itu mengenakan topi dan topeng yang menutupi sebagian besar wajahnya, dan rambut hitamnya yang indah tergerai seperti air terjun. Gaun putih itu hampir tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Dia memegang kuas di tangannya dan menggambar di papan gambar dengan tenang. Sinar matahari keluar dari celah dedaunan dan miring di sisi wajahnya. Gambar ini sangat indah. Saya tidak tahu mengapa, Ye Qiu hanya merasa bahwa pada saat ini, suasana hatinya yang terburu-buru segera menjadi seperti air. Bajingan kecil, apakah kamu tidak melihat seorang wanita? Pergi. Pria sejati dengan alis panjang mendesak dengan tidak sabar, dia sekarang memikirkan perintah Tuan Surgawi. Jangan khawatir, tunggu aku. Ye Qiu maju beberapa langkah, dan ketika dia berada 2 meter dari gadis itu, dia mengeluarkan ponselnya. Klik. Gadis itu sepertinya memperhatikan sesuatu, menoleh dan melihat ke sini. Ketika dia menemukan seorang pria aneh memegang ponsel untuk memotretnya, seperti kelinci yang ketakutan, dia buru-buru berdiri. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menginjak kakinya dan jatuh ke arah kolam teratai dengan suara, aduh. Ye Qiu bergegas keluar seperti sambaran petir, meraih tangan gadis itu, dan melangkah maju. Gadis itu jatuh ke pelukannya. Kamu tidak apa-apa? Ye Qiu menundukkan kepalanya dan melihat sepasang mata seperti bintang, jernih dan cerah. Gadis itu menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, terima kasih telah menyelamatkanku. Suaranya lembut, seperti angin sepoi-sepoi, gerah. Ye Qiu mau tidak mau tercengang untuk sementara waktu. Kamu, bisakah kamu melepaskanku, kata gadis itu malu-malu. Ye Qiu memperhatikan bahwa gadis itu masih dalam pelukannya, dan tangannya masih di pinggang gadis itu. Oh, maaf. Ye Qiu bereaksi dan dengan cepat melepaskan gadis itu. Gadis itu memandang Ye Qiu dan berkata, kamu tidak terlihat seperti murid. Kenapa kamu bisa melihatnya? Ye Qiu bertanya balik. Lagi pula tidak seperti itu. Apakah kamu mahasiswa Universitas Shuimu? Ye Qiu bertanya. Ya. Gadis itu berkata sambil bersenandung, Departemen Seni. Mata Ye Qiu jatuh ke papan gambar, dan dia melihat teratai mekar penuh dilukis di atasnya. Aneh untuk mengatakan bahwa teratai mekar penuh, cerah dan menetes, tetapi itu memberi orang rasa ketenangan dan jangkauan yang jauh. Kamu melukis dengan sangat baik. Ye Qiu memuji dengan tulus. Apakah kamu tahu cara menggambar? Mata gadis itu berbinar dan dia tampak sedikit penasaran. Bab 826. Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang dokter, saya tidak tahu cara menggambar, tetapi saya dapat melihat bahwa detail lukisan ini dijelaskan dengan baik, yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah orang yang pandai mengamati. Dan umumnya menggambar dengan baik.
Orang-orang juga tampan. Meski wajah gadis itu tersembunyi, Ye Qiu bisa merasakan bahwa gadis itu pasti sangat cantik. Gadis, tersenyum dan berkata, "Aku tidak melihatnya, mulutmu cukup manis, kamu pasti telah menipu banyak gadis?" Ye Qiu buru-buru menyangkal, "Tidak. Tidak heran." Orang asli alis panjang menyela Ye Qiu, dan berkata kepada gadis itu, "Gadis kecil, bajingan kecil ini seperti wortel besar, jangan tertipu olehnya. Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong, aku." Cepat pergi dengan Laozi. Pria sejati dengan alis panjang menyeret Ye Qiu pergi. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Ye Qiu berbalik dan bertanya pada gadis itu. "Aku akan memberitahumu ketika kita bertemu lain kali." Gadis itu berkedip. "Lain kali? Bisakah dikatakan bahwa kita akan bertemu lagi?" Ye Qiu penuh keraguan, dan ditarik oleh pria sejati dengan alis panjang. Gadis itu menatap punggung Ye Qiu yang menghilang dan tertawa pelan, "Ye Qiu, aku tidak menyangka bahwa pertama kali aku bertemu denganmu, dengan cara ini. Saya tidak tahu seperti apa pertemuan berikutnya. Aku sangat menantikannya." Gadis itu mengeluarkan ponselnya, memutar panggilan, dan berkata, "Datang dan jemput aku." Setelah menunggu sekitar 2 menit, sebuah kendaraan komersial Mercedes-Benz berhenti di jalan di sebelah kolam teratai, kemudian 2 pengawal wanita bertubuh tinggi berjas hitam mendatangi gadis itu. "Nona, apa pesanan Anda?" tanya seorang bodyguard wanita. "Bersihkan di sini dan pergi ke rumah lelang Poli. Poli Auction House adalah salah satu rumah lelang domestik teratas." Ketika Ye Qiu dan Chang Mei yang asli tiba, aula pameran sudah penuh dengan orang, dan semua orang berbicara dan tertawa. "Pernahkah Anda mendengar bahwa ada lukisan karya Tuan Wu Guanzhong dalam pelelangan hari ini? Kudengar ada juga kaligrafi karya Song Huizong Shaoji. Aku paling suka gaya Ling Jinnya. Ada juga vas glasir berwarna istana Qianlong, jangan merebutnya dariku." Ye Qiu melirik, kecuali 2 baris terakhir, hanya bagian tengah baris pertama yang memiliki 2 kursi kosong. Ye Qiu dan Zhenren Chang Mei berjalan langsung dan duduk di tengah baris pertama. Dalam sekejap, pemandangan itu sunyi. "Hah!" Ratusan mata tertuju pada keduanya. "Kelinci kecil, mengapa mereka melihat kita?" Alis panjang bertanya dengan suara rendah. Ye Qiu berkata, "Mungkin karena aku tampan." "Tidak bisakah kamu menjadi narsis?" Long Meishi melihat sekeliling dan berkata, mata mereka sepertinya mengatakan bahwa kita akan mendapat masalah. "Siapa peduli?" Keduanya duduk di kursi selama beberapa menit, dan seorang pria muda berjas dengan rokok di mulutnya masuk dari luar. Pemuda itu sedikit lebih muda dari Ye Qiu, dan dia baru berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi arogan dan beberapa pelayan kecil di belakangnya. Melihat anak-anak muda, banyak orang menyambut mereka dengan antusias. "Hao Sang Xiao. Tuan Muda Sang, mengapa kamu ada di sini?" Pelelang berkata, "Kami akan secara resmi mulai ketika kamu datang." Pemuda itu mengabaikan mereka yang menyapanya, berjalan di depan Ye Qiu dan Chang Mei yang asli, menatap dan mengutuk, "Siapa yang membuatmu duduk di sini? Keluar dari." Bab 827. Pemuda itu memiliki nada yang buruk, jadi dia memanggil Ye Qiu-gun ketika dia berbicara. Ye Qiu mengangkat alisnya dan ingin menampar wajah orang ini sekarang. Pemuda itu berkata lagi, "Kursi ini milik saya, jadi saya akan segera turun darinya." "Kursimu?" Ye Qiu mencibir, "Jika namamu tidak tertulis di kursi, mengapa kamu mengatakan itu milikmu?" Pemuda itu jelas tidak mengharapkan Ye Qiu untuk membalasnya, dan tertawa dengan marah. "Oh, kamu masih berbicara kembali dengan Laozi? Apakah kamu tidak sabar? Saudara, bagaimana menurutmu? Lawan dia." Tiba-tiba, pengawal kecil di belakang pemuda itu ingin bergerak. "Anak ini, aku benar-benar minta maaf, kami tidak tahu kursi ini milikmu, kami akan pergi sekarang, kami akan pergi sekarang." Pria sejati dengan alis panjang menarik Ye Qiu. Ye Qiu tidak bergerak, dia bisa melihat sekilas bahwa sersan kecil ini tidak tahu cara bekerja, dan mereka semua adalah nenek moyang generasi kedua. Adapun pemuda di depannya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia bahkan berani melawan Bai Yujing dan Xiao Qing,
Tapi apakah dia masih takut dengan karakter kecil ini? Bajingan kecil, bangun. Pria sejati dengan alis panjang memelototi Yekio. Yekio berdiri dengan enggan. Pria sejati dengan alis panjang menarik Yekio, datang ke baris terakhir untuk duduk, dan berbisik, jangan membuat masalah, Tuan Celestial membuatnya penting. Yekio berkata dengan tidak puas, di mana saya menyebabkan masalah, jelas bahwa anak itu membuat masalah. Itu hanya udang kecil, apa peduliku dengannya? Saat pemuda bernama Zhang Xiao duduk di baris pertama, pelelangan dimulai. Seorang nyonya rumah cantik mengenakan Cheongsam muncul di atas panggung dan berkata dengan mikrofon. Para tamu yang terhormat, hadirin sekalian, teman-teman. Halo semuanya. Tarik Sius Wang Lingyun dengan gaya termenung dan arogan. Pena dan tinta harum untuk memimpin tarian kupu-kupu, kertasnya berwarna-warni dan lagu bunga. Selamat datang semua orang untuk berkumpul di sini. Lelang musim panas dan musim gugur tahunan dari rumah lelang kami akan diadakan di sini hari ini. Saya tuan rumah hari ini dan juru lelang pelelangan ini. Tanpa banyak bicara, pelelangan telah resmi dimulai. Semuanya, tolong lihat di layar lebar. Layar besar menyala, dan lukisan tinta muncul di atasnya. Lukisan ini disebut pemikiran musim gugur. Pelukis ini terinspirasi oleh syair M.A. Ziyuan di dinasti Yuan untuk menggambarkan tanaman merambat yang layu, pohon tua, burung gagak yang samar, jembatan kecil dan air yang mengalir, orang-orang dengan angin barat dan kuda kurus, latarnya matahari, dan orang-orang yang patah hati di akhir dunia. Konsep artistik. Hal yang paling menarik dari lukisan ini adalah senimannya tidak menandatanganinya. Anda sebaiknya menebak siapa yang melukisnya. Tuan rumah sengaja menjual operan. Dalam sekejap, para penonton mengoceh. Kertas lukisan ini sudah menguning, dan terlihat seperti waktu. Pasti dibuat oleh seorang pelukis kuno. Lukisan ini memiliki niat yang luhur, komposisi yang sempurna, garis-garis halus, dan dengan jelas menunjukkan konsepsi artistik pemikiran musim gugur. Ini benar-benar sebuah mahakarya. M.A. Ziyuan adalah seorang tokoh di dinasti Yuan. Saya berspekulasi bahwa pelukis lukisan ini pasti seorang pelukis setelah dinasti Yuan. Menurut gaya lukisannya, sangat mungkin dia adalah seorang pelukis di dinasti Ming. Pada saat ini, Xiao Zhang, yang duduk di baris pertama, berdiri dan berkata dengan keras, apakah Anda masih harus menebak? Ini jelas keaslian Tang Bohu. Begitu dia berbicara, pujian terdengar di sekelilingnya. Zhang Xiao benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Sekilas aku bisa tahu bahwa ini lukisan Tang Bohu. Aku tidak sabar. Bab 828. Saya masih bertanya-tanya siapa yang melukis dengan sangat baik. Setelah Zhang Xiaoi mengingatkan saya tiba-tiba menyadarinya. Terima kasih Zhang Xiao karena telah menjawab keraguan saya. Mata Zhang Xiaoi seperti obor, aku tidak sabar untuk itu. Aku mengaguminya. Zhang Xiao tersenyum, bahkan bangga. Namun, pada saat ini, Yekio tiba-tiba berbicara. Ini bukan lukisan Tang Bohu. Untuk sesaat, penonton terdiam. Semua orang memandang Yekio bersamaan. Xiao Zhang melihat ke belakang dan menemukan bahwa pembicara adalah Yekio, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Yekio menatap lukisan di layar lebar dan melanjutkan, meskipun kertas itu penuh dengan makna kuno, pelukis itu pasti orang modern. Kalau tidak salah, pelukis ini masih sangat muda, antara 20 hingga 30 tahun. Seperti semua orang tahu, pemikiran musim gugur adalah tentang kesepian, tetapi lukisan ini tidak menunjukkan rasa kesepian sedikit pun. Adapun komposisi dan garis, itu hanya bisa dijelaskan dalam dua kata naif. Belakang panggung. Seorang gadis bergaun putih mengenakan topi dan topeng berpuncak, melihat ke layar monitor, mendengar kata-kata Yekio dengan jelas, dan mendengus dingin. Seorang pengawal wanita berkata, Nona, anak ini mengatakan Anda naif. Saya akan membersihkannya nanti. Jangan pergi. Pengawal wanita itu berkata lagi, jangan khawatir, Nona, saya akan berhati-hati ketika saya mulai, dan saya tidak akan membunuhnya. Aku khawatir kamu dipukuli. Pengawal wanita.
Gadis itu melihat wajah Yekyu yang tampan di layar pengawasan, dan bergumam dalam hatinya. Saya bertanya apakah Anda tahu cara melukis, tetapi Anda tidak tahu. Tapi kenapa kamu berbicara lagi sekarang? Tipuan. Di ruang pameran. Penonton terdiam. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan, memandang Yekyu dengan kasihan. Zhang Xiao berkata bahwa itu adalah lukisan Tang Bohu, dan kamu masih bernyanyi melawannya, bukankah ini mencari kematian? Benar saja, Xiao Sang terlihat buruk. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak mengerti seni, jangan berpura-pura memahaminya, agar tidak ditertawakan. Yekyu mengabaikan Zhang Xiao, tetapi menatap tuan rumah dan bertanya, apakah saya benar? Tuan rumah tersenyum sedikit dan berkata, Tuan ini benar. Lukisan ini memang bukan karya Tang Bohu. Untuk sesaat, Zhang Xiao hanya merasa panas di wajahnya, seolah-olah seseorang menampar wajahnya. Tuan rumah melanjutkan, pria ini menebak dengan benar. Penulis lukisan ini masih sangat muda dan seorang pelajar. Murid? Zhang Xiao menjadi semakin kesal, dan berteriak pada pembawa acara, apakah kamu tidak melelang karya-karya terkenal? Bagaimana kamu bisa membuat karya sampah siswa dilelang di sini? Tuan rumah tersenyum dan menjelaskan, Zhang Xiao benar. Sejak pendirian rumah lelang kami, karya seniman terkenal telah dilelang. Adapun mengapa lukisan ini muncul di sini, ada alasannya. Penulis lukisan ini mengatakan bahwa hasil lelang akan disumbangkan untuk dana amal. Untuk orang yang peduli, kami benar-benar tidak bisa menolak. Tidak apa-apa, mari kita mulai dengan cepat, kurasa tidak ada orang yang menginginkan gambar rusak seperti itu. Zhang Xiao mendesak dengan tidak sabar. Oke, sekarang pelelangan resmi dimulai. Harga awal lukisan ini adalah 10.000, dan kenaikan harganya tidak kurang dari 5.000. Silakan menawar. Suara tuan rumah jatuh, dan penonton terdiam. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Tidak ada penawaran. Zhang Xiao tertawa keras, saya hanya akan mengatakan, mengapa ada orang yang menginginkan sampah semacam ini, cepatlah ke yang berikutnya. 10 juta. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di antara penonton. Bab 829. Mendesis. Penonton menghela napas. Membeli lukisan siswa seharga 10 juta yuan, apakah otakmu kebanjiran? Ketika semua orang menoleh, mereka melihat bahwa penawar itu sebenarnya adalah Yekyu. Alis panjang orang sungguhan berkata dengan cemas, bajingan kecil, apakah kamu gila? Lukisan yang rusak seperti itu bernilai 10 juta. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhku menjadi kaya? Begitu Yekyu selesai berbicara, dia mendengar tawa. Hahaha, aku benar-benar menertawakanku. Dari mana orang bodoh kedua itu berasal? Dia benar-benar menghabiskan 10 juta untuk membeli lukisan seperti itu, dan kepalanya ditendang oleh keledai. Xiao Sang yang berbicara. Pengikut kecilnya juga tertawa. Cekatut, kaya banget. Saya tidak ingin memberikan lukisan semacam ini kepada saya. Anak itu benar-benar menghabiskan 10 juta. Bukankah ini karena orang legendaris itu punya banyak uang bodoh? Hahaha. Semuanya tertawa. Tuan rumah juga mengira dia salah dengar, dan memandang Yekyu dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar bersedia menghabiskan 10 juta untuk lukisan ini? Tentu saja benar. Kenapa, menurutmu itu murah? Tidak, selama kamu menyukainya. Tuan rumah tersenyum seperti bunga, dan dia mungkin mendapatkan banyak komisi untuk 10 juta. Kemudian, tuan rumah berkata dengan keras, untuk pertama kalinya di 10 juta, apakah ada orang lain yang menaikkan harganya? Tidak ada yang merespon. 10 juta untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya untuk 10 juta. Ledakan. Tuan rumah memukul meja dengan palu lelang di tangannya dan berkata, 10 juta terjual, selamat untuk pria ini. Tuan rumah kembali berkata kepada Yekyu, Tuan, sesuai permintaan penulis lukisan ini, setelah pelelangan selesai, silakan pindah ke belakang panggung, dan seniman secara pribadi akan menyerahkan lukisan itu kepada Anda. Oke. Yekyu mengangguk. Belakang panggung.
Mata cerah gadis itu menunjukkan sedikit kejutan. Pengawal wanita itu berkata, "Nona, anak itu memiliki penyakit otak." Dia mengatakan sebelumnya bahwa Anda naif, tetapi sekarang Anda membeli lukisan itu dengan harga yang begitu tinggi. Bukankah dia bodoh? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Putri Bomei tersenyum, dia tidak bodoh. Bomei tersenyum. Pengawal wanita itu langsung mengerti, oke, ternyata dia berpikir untuk memukul wanitamu. Itu kodok yang ingin makan daging angsa. Dia tidak kencing untuk memotret dirinya sendiri. Apakah dia layak? Segera, lelang kedua dimulai. Lelang pertama bukanlah mahakarya, jadi tidak ada benda nyata yang dipamerkan. Mulai dari lelang ini, semua koleksi yang dilelang akan ditampilkan di panggung ini. Minta staf untuk menampilkan harta kedua. Suara tuan rumah jatuh, dan 8 anggota staf datang ke panggung dengan terengah-engah, membawa sebuah kotak kayu besar. Sepertinya isi kotak itu berat. Harta karun ini sangat berat, tolong lihat. Tuan rumah menatap staf, dan yang terakhir mengerti, dan segera membuka kotak kayu. Detik berikutnya, tablet batu persegi panjang muncul di depan semua orang. Prasasti batu itu tingginya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Ada jejak samar tulisan di prasasti, tetapi tulisannya kabur dan tidak jelas.